Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini sama-sama kita akan doa malam. Kami yang ada di gereja, saudara ada dimanapun saudara berada, mari kita akan sama-sama membuka hati kita buat Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, Roh Kudus itu sedang mau melawat kita dan menjamah kita. Ada sebuah lawatan Tuhan yang sudah disediakan untuk setiap kita. Mari kita buka hati kita lebar-lebar supaya Tuhan itu melawat dan menjamah kita. Amin, saudara. Mari kita akan membuka terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Malam hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di seluruh tempat, di berbagai tempat. Kami hendak meninggikan, memuji, memuliakan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan, memenuhi rumah kami dengan pujian penyembahan, memenuhi kamar kami dengan pujian penyembahan, memenuhi tempat kerja kami ini dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami tahu Roh-Mu hadir, Roh-Mu melawat setiap kami, dan di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari naikkan syukur kita, katakan. Ku
Sesungguhnya kami mengikuti-Mu Tuhan, dan kami tidak akan pernah berpaling, karena Engkau sudah begitu baik buat kami. Kasih-Mu memikat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
bahwa kami tahu hidup kami milik Tuhan. Dan ini hidup kami ingin persembahkan supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami. Pakai hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang dapat dimengerti. Hanya oleh karena kuasa-Mu, pengurapan-Mu saja Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan, kiranya menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Berbahagia malam hari ini kita semua boleh menyatukan hati kita boleh memuji menyembah Tuhan. Biar di doa malam ini kita mau siapkan hati kita terima firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kita baca firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, di sini menceritakan bagaimana sebuah keluarga, ya dikatakan Lazarus, Maria, Marta ini. Mereka orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Dan mereka pun adalah orang yang dikasihi Tuhan. Masalah datang dalam kehidupan mereka, dikatakan Lazarus sakit. Lazarus ini adalah harapan masa depan. Lazarus ini merupakan bagaimana dia ini tulang punggung ya dalam keluarga ini, dia anak laki. Dan dia ini adalah Lazarus yang menjadi harapan daripada kakak-kakaknya, yaitu Maria dan Marta. Dan hari itu dikatakan Lazarus ini sakit. Kita sering kali mungkin kita juga berpikir ya, ketika kita mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kadang kita berpikir kalau kita ini sudah mengikuti jalan Tuhan, taat, setia, ya, melakukan perintah Tuhan, kita akan mengalami bebas masalah. Tapi saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa saudaraku, bahwa masalah setiap kita akan kita hadapi. Ya, baik kita orang yang kita ini mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, kita pun kita alami, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi satu hal yang membuat perbedaan, masalah bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, dikatakan masalah ini tidak akan membuat masa depan kita menjadi hancur. Tapi masalah dikatakan di sini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh masalah kita dikatakan, maka Tuhan akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama ya kita datang kepada Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita punya masalah pribadi lepas pribadi. Mungkin saudara punya masalah pergumulan. Ya, Lazarus bicara tentang mungkin itu harapan saudara. Masa depan saudara adalah keluarga saudara, anak saudara, atau mungkin saudaraku itu mungkin pekerjaan saudara. Ya, dikatakan saudaraku, kita hadapi semuanya ini karena kita percaya masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, tidak akan membuat itu menjadi hancur, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Saudara, kita sering kepingin ya kalau kita punya masalah,
masalahnya cepat selesai. Kalau kita sudah lapor sama Tuhan, kita sudah berdoa, kita kepengen instan jawabannya. Cepat Tuhan jawab doa saya, cepat Tuhan buat mujizat Lazarus yang sakit ini menjadi sembuh. Tapi dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Saudaraku, di tempat dia berada, bahkan setelah itu dia mengajak murid-muridnya ini pergi ke Yudea. Bapak, Ibu, saudaraku, kita kepengen diistimewakan sama Tuhan ya. Kalau kita ini hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mentaati Tuhan. Satu hal yang kita mau belajar, saudaraku. Terkadang jawaban itu seolah-olah terlambat bagi kita. Seolah-olah begitu lama jawabannya. Bahkan kita mungkin merasa, kenapa ya? Orang lain kalau punya masalah cepat jawabannya. Tapi kenapa saya yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan kok justru lambat jawabannya? Bahkan mungkin kita merasa kita ini diabaikan oleh Tuhan. Apa Tuhan tuh dengar doa saya? Apa Tuhan itu sungguh-sungguh ya mau mengabulkan dan menjawab doa saya? Saudaraku, mereka alami hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat 20 ini mengatakan demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saat itu Lazarus sudah mati. Dan bahkan dikatakan dia sudah dikubur dan 4 hari lamanya sudah ada dalam kubur. Yesus baru datang, saudaraku. Marta mengatakan kepada Yesus, seharusnya Tuhan datangnya jangan terlambat seperti ini. Kalau Tuhan datang dari dulu, dari kemarin-kemarin, saudaraku tidak mati Tuhan. Nah, seringkali kita merasa seolah-olah kita lebih tahu cara bagaimana menangani masalah kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Dia tahu bagaimana cara menangani masalah kita. Dia tahu bagaimana dia harus menolong kita. Dan Tuhan punya cara yang terbaik. Dia punya jalan yang terbaik. Yang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Sejauhnya tingginya langit dan bumi, rancangan kita dan rancangan Tuhan, jalan kita dan jalan Tuhan. Nah, dikatakan di sini ayat yang ke-22. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, saudara, kita percaya bahwa Yesus ini dia sanggup lakukan segala perkara. Apa yang Yesus minta kepada Allah, Marta percaya. Pasti itu akan terjadi. Apa yang Yesus akan lakukan, kerjakan, saudaraku, tidak ada yang mustahil. Bahwa dia berkuasa, dia sanggup. Tapi yang sering kali menjadi masalah, kita ragu dengan diri kita. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan juga mau melakukannya itu bagi saya? Bagi masalah saya, bagi persoalan saya, bagi Lazarus yang sudah mati ini. Saudara, kita mau belajar hari ini. Ayo apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita mau serahkan itu dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang berkuasa, dia yang sanggup melakukan segala perkara. Dia peduli dengan masalah kita, dia mau untuk menolong kita. Ayat yang ke-39 Yesus berkata demikian. Angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kenapa Tuhan Yesus datang setelah 4 hari? Dia sudah dikuburkan, bahkan dikatakan dia sudah berbau di dalam kubur itu. Ya seolah-olah saudaraku, nasi itu sudah menjadi bubur. Pertolongan Tuhan itu sudah terlambat. Ya, kita seringkali kita berpikir saudaraku, apa yang bisa diharapkan dengan orang yang sudah mati dan sudah busuk itu?
Tapi Yesus berkata, angkatlah batu itu. Batu itu bicara tentang logika kita, tentang paradigma kita, cara pikir kita, ya. Mungkin kita merasa, saudaraku, bagaimana lagi untuk bisa pulih keadaan saya yang seperti ini, ya. Dikatakan ini sudah berbau busuk masalah saya ini. Semua orang juga sudah tahu, orang sekampung, sekota, semua sudah tahu. Lazarus sudah mati dan sudah menjadi busuk, sudah berbau. Kita seringkali kita berpikir, saudaraku, ya, kita punya masalah, mungkin masalah kita itu seperti aib. Ya, kita tutup, kita tidak mau masalah kita diketahui orang. Tapi masalah yang dihadapi Maria dan Marta ini, sekampung sudah tahu, sekota juga sudah tahu, Lazarus itu sudah mati. Nah, kita berpikir masalah yang kita nggak mau sebetulnya orang lain tahu. Mungkin itu masalah piutang kita nggak sanggup untuk membayar. Mungkin itu masalah yang kita hadapi itu kegagalan perkawinan kita. Mungkin itu bicara tentang kejatuhan kita. Mungkin itu bicara, kita pelayani Tuhan tapi anaknya kena narkoba. Itu seperti aib. Kita malu dengan masalah kita. Hancur seolah-olah reputasi. Hancur sudah harapan masa depan. Semua orang tahu utang gak bisa bayar. Semua orang tahu anaknya dipenjara karena narkoba. Semua orang tahu kita ngalami kegagalan. Saudaraku, kita jangan berkecil hati, kita jangan kecewa, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus datang ke kubur itu, Yesus berkata, angkat batu itu. Semua apa yang menjadi cara pikir kita katakan itu mustahil, itu tidak mungkin. Sudah hancur reputasi, sudah gak ada harapan lagi. Angkat itu, singkirkan itu. Tuhan ahlinya untuk membuat segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tuhan ahlinya membuat aib berubah menjadi kemuliaan. Sebab dikatakan penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tidak akan menghancurkan masa depan, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari bangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan bisa ubahkan untuk menjadi sebuah kesaksian bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan katakan nasi sudah menjadi bubur. Tuhan bisa membuat, saudaraku, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kata jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan Yesus mengatakan, saudaraku, ketika Yesus meminta, saudaraku, dia datang, saudaraku, seolah-olah terlambat. Untuk semua orang tahu, semua orang bisa melihat, semua orang bisa belajar bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan Lazarus yang sudah mati ini. Belajar percaya itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan perjalanan iman, kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan selama kehidupan kita sampai kita menutup mata. Ini adalah perjalanan kita belajar percaya, disebut pertandingan iman, perjuangan iman. Oleh sebab itu, masalah itu selalu datang selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi satu hal yang kita percaya, kita mau belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Singkirkan semua paradigma, semua cara pikir kita yang mengatakan hal itu tidak mungkin. Bangsa Israel, dia ini bersama-sama ya, dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan ya lewat laut Teberau seperti di tanah yang kering. Bahkan orang Mesir yang mengikutinya, mereka semua terbenam. Saudaraku, mereka tenggelam di dalam laut itu dan mereka mati. Tapi saudara, bangsa Israel masih belum percaya. Dalam perjalanan kita melihat, saudaraku, mereka tidak masuk tanah perjanjian
karena mereka tidak percaya. Tapi hari ini mari kita belajar percaya, percaya dan percaya saja. Apapun yang jadi masalah kita, persoalan kita, kita punya Tuhan ahlinya untuk menolong kita. Mengubah semua masalah kita ini menjadi sebuah kemuliaan. Ayat 41 berkata demikian. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, masalah saudara, masalah saya Tuhan pakai untuk menjadi berkat, supaya orang lain pun melihat kemuliaan Tuhan, supaya orang lain pun melihat bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Kita punya Tuhan yang dapat bekerja melampaui apa yang menjadi akal pikir kita. Dan dikatakan demikian ayat 43 dan ayat ke-44 ayat terakhir kita. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara, Lazarus dikatakan orang yang sudah mati itu. Ketika Yesus mengatakan Lazarus, marilah keluar. Orang yang mati itu pun dia bangkit dan dia keluar. Masalah saudara dan saya tunduk kepada firman. Apakah yang sedang saudara katakan hari-hari ini? Apakah yang saudara katakan dengan masalah saudara, tentang masalah saudara? Apakah saudara berkata, ya sudah kalau sudah seperti ini, cerai lebih baik. Ya sudah kalau sudah seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan. Apakah saudara kecewa? Ataukah hati saudara masih tetap percaya? Saya percaya seperti Maria dan Marta dan Lazarus yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demikian juga untuk masalah Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita percaya malam hari ini ketika ada hati yang mau percaya. Kita mau singkirkan perkara-perkara yang kita katakan bahwa itu mustahil dan itu tidak mungkin. Maka kita adalah orang-orang yang siap untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan bukalah kain-kain itu. Saudaraku, tidak ada satu apapun juga yang bisa mengikat saudaraku. Kehidupan Lazarus ini. Ya, kain-kain kapan kain kematian itu harus dilepaskan. Ikatan itu harus dibuka, harus dilepaskan. Supaya Lazarus dapat berjalan bersama-sama dalam pimpinan Tuhan. Lazarus yang dibangkitkan, dia bukan lagi milik Maria dan Marta. Tapi Lazarus yang dibangkitkan, dia adalah milik Tuhan Yesus sendiri. Harapan yang sudah hilang dan sekarang dia sudah bangkit. Dia menjadi milik Kristus. Hidup Lazarus hanya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang jadi persoalan kita, kita percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kita akan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Setiap waktu yang berlalu di dalam hidupku, tak satu pun peristiwa yang tiada kau tahu. Bukan
ada banyak permintaan doa yang sudah masuk. Saya rindu kita akan sama-sama mendukung teman-teman kita yang mereka mengirimkan pokok doa, saudara juga yang sudah mengirimkan pokok doa. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib untuk setiap kita. Ada mujizat yang telah disediakan. Dan mujizat yang disediakan itu bisa kita ambil. Pakai apa? Pakai iman, saudara. Waktu kita percaya Tuhan mengerjakannya buat kita, mujizat itu seperti sedang mengalir. Aliran atau landasan atau airport untuk mujizat yang sedang dikirim itu adalah iman kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa, ada teman-teman, ada yang dari Manokwari, ada yang dari Juwana, ada yang dari Kendari, mereka yang sudah mengirimkan pokok doa, juga ada banyak jemaat yang sudah mengirimkan pokok doa. Kita akan sama-sama berdoa buat mereka. Silakan Ibu. Kami datang padamu, kami bersyukur karena anugerah Tuhan besar. Kami percaya Lazarus ditolong, Maria Marta ditolong, kami pun ditolong oleh Tuhan. Ini masalah kami Tuhan, kami bawa persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan, seorang bapak yang saat ini sedang rindu membuka usaha baru. Tuhan, mereka membutuhkan modal, sarana prasarana yang sedang dibutuhkan untuk membuka usaha yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menyediakan apa yang jadi kebutuhan keperluan mereka. Kalau beberapa waktu ini Tuhan, mereka menunggu begitu lama seolah-olah pertolongan itu. Tapi kami percaya tepat waktu Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa seorang ibu Tuhan yang saat ini Tuhan, dia ini membutuhkan keuangan Tuhan untuk dapat melunasi hutang. Tuhan, kami berdoa Engkau Tuhan Allah yang menyediakan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menolong anak-Mu ini. Sehingga dia Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dia tetap memiliki semangat bekerja. Sehingga ada pertolongan daripada Tuhan sendiri. Diberkati usahanya, dibukakan jalan-jalan kemudahan, kemurahan oleh Tuhan. Sehingga pekerjaan ini dapat menghasilkan Tuhan, bisnis ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia bisa membayar hutang-hutang yang saat ini sedang membelit kehidupannya. Kami percaya Tuhan, jika anak-Mu ini sungguh-sungguh yakin percaya, pertolongan itu pasti datang tepat pada waktunya. Terima kasih, kami juga berdoa saat ini untuk seorang ibu yang berdoa untuk anaknya ya Tuhan, yang saat ini rindu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan asing yang ada di Jakarta. Kami berdoa minta Tuhan tolong dia Tuhan. Engkau Tuhan yang akan membukakan pekerjaan ini Tuhan. Membukakan jalan-jalannya Tuhan. Sehingga dia memperoleh pekerjaan. Bahkan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Melebihi apa yang pernah dipikirkan. Melebihi apa yang didoakan. Melebihi apa yang diharapkan. Sebab kami percaya Tuhan tahu cara bagaimana menolong anak-Mu ini. Mereka yang mengasihi Engkau, yang sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Engkau pasti menolongnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seorang ibu yang hari ini Tuhan Yesus ada rencana untuk menikahkan anaknya. Tuhan Yesus, di masa yang seperti ini Tuhan kami berdoa biar Engkau sendiri yang menolong Tuhan. Semua persiapan yang dilakukan, semua dana yang dibutuhkan, bahkan kami berdoa di antara kedua belah pihak, baik ibu ini juga calon besannya Tuhan. Engkau memberikan mereka kesatuan hati, kesepakatan, dan Tuhan yang membuka jalan untuk semuanya ini bisa terlaksana dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seorang ibu yang hari ini punya usaha, yang usahanya ini sedang mengalami sepi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati Tuhan ibu ini Tuhan.
Kiara pakasyekendereba. Berkati Tuhan usahanya Tuhan. Engkau yang kirimkan orang-orang dan Engkau yang akan mengirimkan pelanggan-pelanggannya yang dahulu supaya usahanya ini bisa berjalan lagi. Dan bukan cuma itu, Tuhan Engkau juga memberikan ibu ini kreativitas, hikmat yang dari Tuhan untuk dapat mengerti apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimanapun saudara berada, saudara yang butuhkan mujizat, mari sama-sama katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Sekali lagi katakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakannya. Kata mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagi. Kata mujizat. Mujizatnya disediakan bagi. Katakan mujizat. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Katakan aku percaya Tuhan. Katakan aku percaya mujizat-Mu Engkau sediakan bagiku. Engkau sediakan Tuhan yang tidak terbatas itu. Yang mustahil itu Tuhan sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seorang bapak yang hari ini Tuhan Yesus sedang berpisah dengan istrinya dan merindukan Tuhan untuk bapak ini bisa ngalami kembali keluarganya dipulihkan lagi. Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus. Setiap luka yang ada di dalam keluarga ini, Tuhan Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan hati-hati yang luka. Dan Tuhan biarlah ada pengampunan dan ada kasih Kristus Tuhan berikan. Baik kepada istrinya maupun kepada bapak ini. Tuhan Yesus dan kami berdoa Tuhan, kasih-Mu kembali Kau curahkan dan kasih-Mu mempersatukan mereka kembali. Keluarga ini ngalami dipulihkan oleh Tuhan kembali. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap masa lalu yang melukai baik kedua anak-anak-Mu ini Tuhan, semuanya itu boleh dihapuskan oleh darah-Mu dan keluarga ini ngalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tercurah, pengampunan-Mu tercurah Tuhan. Dan Tuhan Engkau yang memperdamaikan, mempertemukan, Engkau yang membuat komunikasi keduanya ini bisa terjalin baik kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seorang ibu yang suaminya ini sedang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Kami berdoa Tuhan Yesus dari tempat ini kami berdoa tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, juga ibu ini dan keluarganya tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus semua kuasa kegelapan yang mempengaruhi bapak ini sehingga bapak ini
ini seperti mata rohnya ini tertutup dan tidak bisa mengenal Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan ini kami ikat dan kami lumpuhkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan terang Kristus menerangi hati dan pikirannya untuk dapat mengerti dan mengenal kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap selubung yang menutupi mata roh dan mata pikirannya ini kami berkata terbukalah di dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan berkat buat Bapak ini, untuk Bapak ini dapat mengenal Tuhan, mengalami kebebasan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat seorang ibu yang berdoa untuk hubungan pemulihan rumah tangga, hubungan dengan suaminya yang sedang memburuk. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sedang datang di dalam rumah tangga demi rumah tangga. Engkau mengasihi rumah tangga kami Tuhan. Engkau suka ada di dalam rumah kami. Dan Engkau suka melepaskan kedamaian-Mu buat setiap kami. Sekarang ini Tuhan kami berdoa supaya Tuhan hadir kembali di dalam rumah ini Tuhan. Engkau yang merubah setiap anggur yang habis ini, Engkau yang memberikan anggur yang baru itu Tuhan. Sehingga keluarga ini boleh dipulihkan kembali dari kedua belah pihak, baik dari ibu ini maupun dari suaminya Tuhan. Biar ada komunikasi yang terjalin kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sudah menanggung semua penyakit kami di atas kayu salib. Engkau berkata Tuhan, Engkau sudah menanggungnya dengan sempurna. Semua penyakit kami sudah dipakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hutang itu sudah dibayar lunas di sana. Dan tidak ada penyakit apapun Tuhan yang masih tinggal di dalam diri kami. Semuanya sudah diangkut Yesus. Semuanya sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara bersama saudara yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Mungkin keluarga saudara yang sakit bersama-sama, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau Tuhan melihat setiap tangan-tangan anakmu yang terangkat. Bahkan Engkau Tuhan yang melihat bagian-bagian tubuh kami yang sakit. Kami minta kuasa Tuhan bekerja mengalir. Jamah Tuhan bagian-bagian yang sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun namamu, itu semuanya sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sebuah penyakit itu sudah dihancurkan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk seorang bapak saat ini yang sedang sakit di bagian tulang belakang dan kaki kirinya. Kami minta anugerah Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah bebaskan dia dari semua sakit penyakit ini. Biarlah Tuhan Bapak ini dia kembali dapat berjalan dengan normal. Tuhan, dia tidak menderita sakit penyakit apapun juga. Demikian juga seorang bapak Tuhan yang saat ini dia Tuhan juga mengalami sakit di punggungnya Tuhan. Sehingga dia sulit untuk dia bernafas Tuhan. Kami berdoa saat ini, jamah dengan kuasa-Mu. Bila ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan. Dan kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Engkau menjadi pembebas kami Tuhan. Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami juga berdoa saat ini seorang anak Tuhan yang mengalami sakit hernia. Kami berdoa Tuhan, Kau jamah anak Yonatan ini berusia 3 bulan. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia Tuhan. Biarlah Tuhan sebagaimana Kau ciptakan dia sempurna. Dia Tuhan saat ini biarlah dia menjadi sembuh Tuhan. Dia anak ini tidak mengalami penderitaan lagi Tuhan. Dia gak perlu lagi dioperasi. Sebab tangan Tuhan telah menjamah. Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Tuhan anak ini dia boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seorang ibu yang mengalami sakit autoimun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan setiap imun tubuhnya yang ngaco, kami perintahkan jadi normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan berkat Tuhan. Sekarang ini di dalam nama Yesus,
di dalam tubuhnya, di dalam darahnya mengalir darah Yesus yang menolak semua penyakit dan kelemahan. Kami berkata, kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Setiap tubuhnya ini, bagian-bagian tubuhnya menjadi kuat kembali dan tidak mengalami lemah lagi. Dan kami perintahkan imun tubuhnya ini jadilah normal, jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seorang ibu yang ada di Pati yang sudah sakit batuk dan sesak nafas sudah 1 bulan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat. Di dalam nama Yesus semua kuasa setan, roh sakit, penyakit, batuk atau apapun namamu, Engkau yang menyebabkan ibu ini tidak bisa bernapas dengan lega. Kami berkata dalam nama Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan sekarang ini di dalam nama Yesus. Dan bukan cuma kesembuhan, kami lepaskan sukacita yang dari Tuhan. Kami lepaskan iman yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seorang bapak yang sakit lever Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menyembuhkan bapak ini. Kami lepaskan kesembuhan buat levernya di dalam nama Yesus. Setiap sel-sel di dalam levernya yang tidak sehat ini di dalam nama Yesus kami perintahkan menjadi sehat kembali. Semua sel-sel yang sakit di dalam nama Yesus kami perintahkan dapat meluruh, dan semua sel-sel yang sehat kami perintahkan untuk berproduksi dengan baik di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kesembuhan yang dari Tuhan. Semua yang sakit penyakit di dalam levernya kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan itu terjadi buat lever Bapak ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk seorang ibu yang suaminya meninggal karena COVID. Kami berdoa saat ini Tuhan tolong dia. Berikan dia kekuatan iman, hiburkan dia. Saat ini Tuhan Kau melawat secara pribadi ibu ini dan anak-anaknya. Tuhan kuatkan imannya dan biarlah Tuhan Yesus dia Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dia akan mengalami keadaan yang baik-baik saja. Kalau saat ini sedang mengalami proses Tuhan untuk pemeriksaan swab, kami percaya Tuhan turun tangan, berikan dia daya tahan tubuh yang baik, imun yang baik, yang sempurna ya Tuhan. Melawan semua penyakit-penyakit itu Tuhan, melawan semua virus-virus itu. Dan kami minta perlindungan daripada kuasa, daripada darah Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan sukacita surga yang menjadikan kekuatan, hati yang gembira yang menjadi obat yang manjur. Sekalipun dia ditinggalkan suaminya, tapi penghibur yang sejati yaitu Engkau sendiri yang selalu hadir dan melawatnya Tuhan, memberikan kekuatan yang baru Tuhan, bahwa masih ada masa depan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk seorang ibu yang saat ini dia mengalami sakit lambung dan sesak napasnya. Kami minta anugerah Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan dia. Setiap malam dia sulit mengalami tidur. Kami minta anugerah Tuhan turun menaungi dia. Saat ini dia ada di Kupang ya Tuhan. Tetapi Tuhan doa kami tidak akan pernah dibatasi dengan apapun juga. Sebab kuasa Tuhan yang menjamah ibu ini, menyembuhkan ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami banyak kerugian, dia mengalami banyak kehilangan dalam materi, Tuhan dalam pekerjaan. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan menaungi dia, menjamah kehidupannya. Dan Engkau sendiri akan mengatur masa depannya. Engkau akan Tuhan kembalikan apa-apa yang hilang dalam kehidupannya. Dan Engkau pulihkan keadaannya. Biarlah Tuhan ibu dan bapak ini, mereka boleh bersama-sama untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seorang ibu di Lasem Tuhan yang sedang drop. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati ibu ini Tuhan. Lawat ibu ini. Kasih di dalam hatinya sukacitamu dan pengharapan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau yang alirkan di dalam hati dan di dalam pikirannya. Supaya Tuhan apa yang dia pikir dan apa yang dia rasakan itu semua yang berasal daripada Tuhan saja. Kami lepaskan kesembuhan terjadi, tubuhnya ini akan menjadi sehat dan kuat lagi, tidak mengalami drop.
tetapi kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan kami lepaskan sekarang ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Hanya Yesus, Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Biarlah hati kami mau tetap percaya kepadamu apapun situasi keadaan kami ya Tuhan. Baik doa kami sudah dijawab maupun belum dijawab oleh Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan, lewat semuanya ini kami boleh belajar untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Oh Tuhan, kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh semakin melekat kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam segala keadaan kami, ya Tuhan, kami tidak hanya mengejar akan mujizat itu, tetapi kami mengejar pribadi-Mu sendiri ya Tuhan, lebih dari apapun juga. Dan biarlah hati kami senantiasa mau dengar-dengaran Tuhan, mau mentaati firman Tuhan, sebab disitulah kami akan melihat mujizat, kami akan melihat kuasa Allah itu dinyatakan, dan pemulihan itu pasti terjadi, kesembuhan terjadi bagi diri kami, bagi keluarga kami, pemulihan keluarga kami, perkawinan kami, rumah tangga kami pasti akan terjadi. Masa depan anak-anak kami Tuhan akan ubahkan menjadi sangat baik adanya. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, kami tidak perlu ragu lagi. Sebab itu kami mau menolak saat ini semua intimidasi, semua macam teror-teror yang ini menekan kami. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami tidak malu dengan masalah kami. Sebab Tuhan, Engkau akan mengubah semua aib ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah semua orang tahu bahwa Engkau saja yang layak disembah, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melakukan perkara besar dalam hidup kami. Maka kami boleh bersuka cita. Seperti Engkau memulihkan Tuhan keadaan Sion, memulihkan keadaan batang air di tanah Negeb. Demikianlah Engkau akan memulihkan keadaan setiap kami. Dan kami akan bersuka cita. Dan orang akan mengatakan, Tuhan Engkau mengasihi kami, Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut semua berkat, kasih Tuhan, pemulihan dan mujizat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.